Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebutuhan dan karakter siswa. Sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gadis Derawan sebagai moderator. Saya Dewi Sirani sebagai pemateri. Saya Fadila Hadani. Lanjut saja untuk mengenai pembahasan tentang analisis kebutuhan siswa oleh Dea. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari analisis kebutuhan siswa. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, siswa memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten. Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, siswa sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Bila disangkut pautkan dengan kebutuhan siswa dalam dunia pendidikan, maka secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam setiap individu memiliki hak kebutuhan atas pendidikan yang harus terpenuhi, baik dari keluarga maupun pengajar. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kekurangan, ketidaksempurnaan yang dapat merusak kesejahteraan. Selanjutnya, kebutuhan psikologi siswa. Jadi kebutuhan psikologi siswa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketenteraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungan, jaminan keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan afeksi atau ikatan emosional dengan orang lain. Menurut Maslow, cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang hakiki dan sangat berarti bagi manusia. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan individu untuk merasa bahagia dan berharga dalam hidupnya. Seperti kebutuhan akan penghormatan diri sendiri maupun diri orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi dorongan hakiki untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Kebutuhan ini diwujudkan dengan jalan membuat segala sesuatu yang terbaik. Selanjutnya, karakteristik siswa. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik siswa dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Adalah dalam Asri Budiningsih menyebutkan bahwa karakteristik siswa adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap keefektifan belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Selanjutnya ragam karakteristik siswa. Ada 12 ragam karakteristik siswa. Yang pertama etnik. Apa itu etnik? Etnik negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya luas dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Jadi etnik itu dalam suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari siswa
etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnik di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua, kultural. Siswa yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga kelas yang kita hadapi merupakan kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Khairul memiliki ciri-ciri tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Yang ketiga, metodenya demokratis. Yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap perilaku siswa yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Yang ketiga, status sosial. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua siswa, di kelas terdapat siswa yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan juga mungkin menjadi buruh. Dilihat dari sisi jabatan orang tua, ada siswa yang orang tuanya menjadi pejabat seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala kantor atau kepala perusahaan, dan ketua RT. Samping itu ada siswa yang berasal dari keluarga ekonomi mampu, ada yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan ada juga siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat, minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Harlow menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Sebenarnya, minat seseorang, khususnya minat belajar, siswa memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang siswa. Yang kelima, tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki siswa akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Yang keenam, kemampuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior, menurut Ali, merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Yang ketujuh, gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Yang kedelapan, motivasi. Motivasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya oleh Lodkowski dalam Society, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Yang kesembilan, perkembangan emosi. Emosi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya Kartono dalam Sugihartono mendefinisikan emosi sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Yang ke-10, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Yang ke-11, perkembangan moral dan spiritual. Moralitas dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Yang ke-12, perkembangan motorik. Perkembangan motorik diartikan perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik merupakan proses yang bersejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Sekian dari penjelasan mengenai analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Di
kami ingin membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apa tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam menganalisis kebutuhan dan karakter siswa dalam pembelajaran matematika dan bagaimana Anda dapat mengatasinya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta tentang apa tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa dalam pembelajaran matematika dan bagaimana Anda dapat mengatasi itu. Yang pertama, tantangan yang mungkin saya hadapi dalam menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa dalam pembelajaran matematika itu, yang pertama ada keberagaman kemampuan siswa, yaitu cara mengatasinya menggunakan metode analisis yang efektif seperti observasi, wawancara, dan tes untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Untuk mengatasi keterbatasan waktu itu, kita dapat menggunakan teknologi seperti aplikasi analisis data untuk membantu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Cara mengatasinya itu yaitu dengan bekerja sama dengan guru lain untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Cara mengatasinya dengan mengadakan diskusi dengan siswa untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir ada perubahan kebutuhan siswa. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu memperbaharui analisis kebutuhan dan karakteristik siswa secara teratur untuk memastikan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan tetap relevan. Yang ada sana aja. Perkenalkan, nama saya Wandana Sasha dengan NPM 2302030011 dari kelompok 2. Saya mau bertanya, dalam pandangan kalian, seberapa penting latar belakang keluarga dalam memenuhi karakteristik belajar siswa? Saya akan menjawab pertanyaan Wanda dari kelompok 2 yang tadi nanyanya seberapa penting latar belakang keluarga dalam mempengaruhi karakteristik siswa. Latar belakang keluarga itu kan bagi siswa itu kayak fondasi terpenting yang membentuk karakteristik seorang siswa. Jadi keluarga itu mempengaruhi hampir semua aspek dari siswa, mulai dari kepribadiannya kayak percaya diri atau enggaknya, sikap belajar, rajin atau malas, cara bergaulnya, sopan atau enggak, nilai-nilai hidup, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Keluarga itu kayak sekolah pertama dan lingkungan terdekat yang memberikan cetakan dasar bagi seorang siswa sebelum ia diterpa oleh pengaruh dari luar kayak sekolah, teman, atau media sosial. 2, 3, Perkenalkan, nama saya Gita Diamanda dengan NPM 2302030018. Saya ingin bertanya, mengapa penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswa sebelum menyusun rencana pembelajaran? Terus yang kedua, pertanyaan dari Gita dari kelompok 11. Mengapa penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswa dalam menyusun rencana pembelajaran? Kenapa penting? Karena dengan memahami karakteristik siswa, kita jadi tahu ciri-ciri dari setiap siswa yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa siswa dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan kebijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Bisa diterima? Saya Mawaria, NPM 2302030019 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terkait materi analisis kebutuhan? Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mawaria, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terkait materi analisis kebutuhan. Jadi, cara yang paling efektif digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, khususnya untuk materi analisis kebutuhan, adalah dengan menggabungkan observasi perilaku dan hasil belajar siswa, kemudian melakukan asesmen formatif dan sumatif, serta komunikasi langsung melalui diskusi dan umpan balik.
Penggunaan metode ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif, mencakup gaya belajar, pengetahuan alat, kesiapan belajar, minat serta tantangan spesifik yang dihadapi siswa terkait dengan materi analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulistia, NPM saya 2302030007. Dari kelompok 7 yang ingin saya tanyakan itu, apakah gaya belajar siswa dapat berubah seiring waktu atau tetap sama sepanjang hidup siswa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Sulistia. Pertanyaannya tadi, apakah gaya belajar itu bisa berubah seiring waktu atau tetap sama sepanjang hidup siswa? Jadi, gaya belajar itu tidak akan tetap. Gaya belajar ini bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, tergantung beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan usia dan pengalaman siswa. Kemudian, pengaruh lingkungan belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya, tuntutan akademik dan kebiasaan belajar siswanya. Dan kemudian yang terakhir, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Bagaimana, Novi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Prayogi Mubarak dengan NPM 23023002, perwakilan dari kelompok 3. Apa implikasi paling kritis dari analisis kebutuhan psikologis dan karakteristik siswa terhadap rancangan perangkat pembelajaran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar, yaitu apa implikasi paling kritis dari analisis kebutuhan psikologis dan karakteristik siswa terhadap perancangan perangkat pembelajaran. Implikasi paling kritis dan dari analisis kebutuhan psikologis dan karakteristik siswa terhadap perancangan perangkat pembelajaran adalah yang pertama itu, perangkat pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, perangkat pembelajaran harus menarik dan memotivasi. Yang ketiga, perangkat pembelajaran harus fleksibel. Kemudian, perangkat pembelajaran harus juga berorientasi pada siswa. Lalu, perangkat pembelajaran harus menggunakan teknologi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti gangguan multimedia dan simulasi hasil. Yang kemudian, perangkat pembelajaran harus dapat diakses oleh semua siswa. Maksudnya, perangkat pembelajaran harus dapat diakses oleh semua siswa itu tanpa memandang kemampuan atau latar belakang mereka. Yang terakhir, perangkat pembelajaran harus dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasri, NPM 2302030025. Saya ingin bertanya, bagaimana hasil analisis karakter siswa dapat mempengaruhi strategi pembelajaran yang dapat dipilih? Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Amanda dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana hasil analisis karakter siswa dapat mempengaruhi strategi pembelajaran yang dipilih? Kalau kita udah tahu hasil karakter siswa ini, kita udah tahu nih kan. Jadi guru itu dapat beralih dari mengajar yang sama untuk semua, jadi ngajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi kayak misal siswa yang aktif itu cocoknya pakai diskusi dan simulasi, siswa yang pendiam cocoknya dikasih tugas menulis atau kerja individu, siswa yang suka gambar dikasih tugas diagram atau video, dan siswa yang lemah dikasih perhatian dan bimbingan lebih. Hasilnya pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran, efektif dan menyenangkan bagi semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Akila dengan NPM 2302030019. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan psikologi siswa yang tidak dapat diungkapkan secara verbal? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rida, di mana pertanyaannya itu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan psikologi siswa yang tidak dapat diungkapkan secara verbal.
observasi perilaku sehari-hari siswa. Kemudian kegiatan ekspresif, percakapan empati, instrumen psikologi serta kolaborasi dengan lingkungan belajar siswa dengan melakukan pendekatan empati dan berkesinambungan yang dilakukan oleh guru, maka guru dapat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa, meskipun siswa itu tidak mengatakan secara langsung kepada guru. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimantara Tripamungkas dari kelompok 8 izin bertanya. Di situ di PPT ada kebutuhan psikologi siswa. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Jadi saya ingin bertanya, menurut kalian gimana cara kita sebagai calon guru mengidentifikasi kebutuhan rasa aman siswa dalam pembelajaran matematika? Misalnya supaya mereka nggak takut ditanya atau disalahkan waktu menjawab soal. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bima, yaitu menurut kalian gimana cara kita sebagai calon guru untuk mengidentifikasi kebutuhan rasa aman siswa dalam pembelajaran matematika? Misalnya supaya mereka nggak takut ditanya atau disalahkan waktu menjawab soal kelas. Sebagai calon guru, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan rasa aman siswa lewat 3 langkah besar. Yang pertama, mengamati tanda-tanda ketidaknyamanan di kelas. Dari sini, guru bisa mengidentifikasi siapa yang butuh dukungan emosional lebih, siapa yang butuh dorongan kepercayaan diri, dan siapa yang tidak nyaman. Yang kedua, berinteraksi dengan cara yang menenangkan. Interaksi ini membantu siswa merasa bahwa kelas adalah tempat aman untuk mencoba dan gagal. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dengan begitu, siswa akan berani mencoba, bertanya, dan menjawab tanpa takut salah dan takut tanda bahwa kebutuhan rasa aman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Jamil Sembiring dengan FPM 2302030017. Saya perwakilan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, dalam ragam karakteristik siswa tentu ada masalah-masalah dalam keragaman tersebut. Contohnya rasisme yang berlanjut dengan bully. Pertanyaan saya, apa upaya kalian dalam mengatasi masalah tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky, yaitu pertanyaannya, dalam beragam karakteristik siswa tentunya ada masalah-masalah dalam keragaman tersebut, contohnya rasisme yang berujung dengan bully. Jadi pertanyaannya, apa upaya kalian dalam mengatasi masalah tersebut? Saya memahami bahwa rasisme dan bully adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan prestasi siswa. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang inklusif. Saya akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, ras, atau agama. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai toleransi. Mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan rasa hormat kepada semua siswa sehingga dapat memahami dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, saya akan mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin ada dalam diri saya sendiri dan dalam lingkungan sekolah, sehingga saya dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa. Yang keempat itu, saya akan menciptakan program anti bully yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kasus bully di sekolah. Kemudian, mengadakan diskusi dan pelatihan tentang isu-isu terkait rasisme dan bully sehingga siswa dapat memahami dan mengatasi masalah tersebut. Yang keenam, menciptakan sistem dukungan bagi siswa dan menjadi korban rasisme atau bully sehingga mereka dapat merasa aman dan didukung. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengatasi masalah rasisme dan bully sehingga kita dapat bekerja sama untuk
pembelajaran yang efektif dan bermakna. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, gaya belajar, serta latar belakang sosial dan emosional. Oleh karena itu, guru perlu mengenali kebutuhan individual siswa agar dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dan mampu mengoptimalkan potensi mereka. Selain itu, analisis karakter siswa membantu guru dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Pembelajaran yang memperhatikan aspek karakter tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga dapat membentukkan kepribadian yang berakhlak mulia. Dengan demikian, analisis kebutuhan dan karakter siswa menjadi dasar penting dalam pengembangan kurikulum, metode, dan evaluasi pembelajaran agar pendidikan dapat berlangsung secara holistik dan mampu menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan moral.